Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Setiawan, your amazing mentor. Welcome kepada program Ask Amazing Mentor. Dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram tentang kehidupan. Oke, teman-teman semua, ya kemarin saya sudah nanya-nanya di Instagram. Yang belum follow Instagram saya, follow di @amazingmentor. Anda akan mendapatkan quotes-quotes motivasional dan video-video yang akan memotivasi kehidupan Anda. Karena 5 tahun dari sekarang, kehidupan Anda sangat tergantung dari siapa teman-teman Anda, buku apa yang Anda baca, video-video apa yang Anda tonton, ya, dan siapa akun Instagram yang Anda follow. Dan semoga akun Instagram Amazing Mentor akan menginspirasi kehidupan Anda. Oke, dan kemarin saya sudah sempat nanya-nanya tentang ada nggak yang mau ditanyakan terkait dengan kehidupan, ya. Jadi, ya kebetulan, alhamdulillah sudah sejak tahun 2008 ya, meaning to say udah 10 tahunan saya memiliki sebuah pekerjaan sebagai seorang life coach. Jadi banyak sekali pertanyaan terkait tentang kehidupan. Ya, sekarang sudah ada Instagram, dan ini menjadi sebuah wahana media untuk kita ngobrol soal kehidupan. Dan siapapun Anda yang ingin bertanya, ya lanjut tanyakan di Instagram, kita bisa ketemu lebih personal di sana. Tapi sebelumnya, ya karena sedang di YouTube, Anda tonton video ini, pastikan Anda klik subscribe dulu, ya. Dan kalau ada komen, silakan Anda komen, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda tanya. Dan kalau Anda ada di menit-menit tertentu Anda merasa termotivasi, terinspirasi, tulis saja, ya menitnya ke berapa supaya jadi masukan buat kami. Ya, contoh nulisnya misalnya menit ke 10 detik 30, tulis 10.2.30, tulis komennya seperti apa. Oke, lanjut ya. Saya buka dulu iPhone saya. Oke, ya, ini pakai Face ID ya. Jadi hati-hati nih kalau ada Brad Pitt lewat, ya bisa kebuka tiba-tiba iPhone nih. Ya ngaku-ngaku mirip Brad Pitt, please deh. Oke, jadi kemarin saya sudah nanya tentang, ada nggak yang nanya soal kehidupan? Oke, ada banyak pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari @sinaz5. Oke, thank you. Saya tulis di sini ya, Sinaz5, Sinaz5. Oke. Nah, tentang kepercayaan diri coach, dia pertanyaannya. Ini tentang kepercayaan diri. Pertanyaannya apa ini maksudnya? Oh, mungkin pertanyaan gini. Bagaimana supaya Sinaz5 ini dan siapapun Anda yang sedang nonton video ini dan mendengar podcast ya di SoundCloud, di podcast dimanapun Anda sedang mendengarkan ini, nanya tentang bagaimana supaya saya memiliki sebuah kepercayaan diri yang top Marco top, jos gandos, news manyus tap seratap, good marso good sip Marco sip. Betul? Ya. Karena memang banyak orang yang selalu bertanya, nih Coach Andika nih, si Andika ini kayak nggak ada matinya, PD-nya mentok. Ya, kok bisa seperti itu? Gimana ceritanya? Gimana caranya? Oke, siapa yang pengen tahu? Ya, yang pengen tahu lanjut terus tonton ya. Oke, jadi yang pertama begini teman-teman. Kalau Anda ingin punya kepercayaan diri yang luar biasa, yang pertama harus Anda miliki mindset dalam pikiran Anda adalah yang pertama ini. Kalau Anda tidak percaya dengan diri Anda, terus Anda mengharapkan orang lain percaya dengan diri Anda. Hello, I'm not sure other people will trust you, will believe in you. Saya nggak percaya mereka akan percaya kepada Anda. Lah, Anda sendiri nggak percaya sama diri Anda. Jadi, pertama yang harus Anda pikirkan adalah, yang harus Anda tanyakan kepada diri Anda, ya, adalah kenapa Anda harus percaya kepada diri Anda. Karena tidak akan ada yang percaya dengan diri Anda kalau Anda nggak percaya dengan diri Anda. Masuk di akal, betul? Oke, dan saya percaya Anda ingin memiliki percaya diri yang luar biasa. Anda pengen punya kepercayaan diri, ini akan menjadi sebuah fondasi, ini akan menjadi sebuah modal di mana teman-teman, sahabat amazing semuanya, penonton setia Ask Amazing Mentor ini, ketika Anda punya kepercayaan diri yang luar biasa, Anda akan memiliki sebuah kehidupan yang juga luar biasa. Oke, yang pertama, ya Anda tanyakan tadi, kenapa Anda harus percaya diri? Nah, Anda coba list jawabannya dulu. Oke, jadi Anda tanyakan nih, why should I? Kenapa saya harus memiliki sebuah kepercayaan diri yang luar biasa? Anda tulis jawabannya. Misalnya, oh ya, karena kalau saya nggak percaya diri, siapa lagi yang akan percaya sama saya?
Oke, terus yang kedua misalnya, kalau saya percaya diri artinya kalau saya presentasi orang akan mudah terhipnosis mungkin, atau orang akan semakin mudah percaya pada diri Anda sehingga Anda lebih mudah menjual. Ketika Anda lebih mudah menjual, apa itu produk, apakah itu jasa, Anda akan dapat duit. Oke, ketika Anda dapat duit, Anda akan cepat kaya, akan lebih kaya daripada sekarang. Oke, ketika Anda sudah kaya, Anda bisa beli apapun yang Anda inginkan, Anda bisa sedekah, Anda bisa melakukan ibadah, apapun itu. Oke, sehingga yang pertama, saya ingin Anda tahu dulu kenapa Anda harus memiliki sebuah kepercayaan diri. Karena kalau Anda nggak tahu kenapanya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang saya hormati, akan sulit Anda memupuk kepercayaan diri dalam diri Anda. Oke, saya anggap Anda sudah nulis. Oke, kalau belum, tulis sekarang. Keluarkan your iPhone, your Xiaomi, your Samsung, Android, whatever it is, tulis di notes. Oke, kenapa Anda harus punya kepercayaan diri yang luar biasa? Oke, jadi Anda harus tahu alasannya dulu. Oke, atau Anda ambil kertas ya, tulis. Oke, saya nggak pengen video ini tidak menjadikan Anda berubah jadi lebih baik. Saya pengen video ini beda dengan video-video yang lain. Channel Amazing Mentor ini, program khususnya As Amazing Mentor, bukan hanya memberikan jawaban yang terus menguap begitu saja, tapi Anda jadi punya sebuah action plan. Oke, yang kedua, apa yang harus dilakukan adalah Anda harus Anda harus menjadi expert dalam apapun itu bidang yang sedang dilakukan. Apakah itu Anda seorang dokter, apakah itu Anda seorang mahasiswa mungkin. Ya, saya nggak tahu nih, tadi yang nanya siapa, Sinas 5 gitu ya. Anda apakah seorang mahasiswa, mahasiswi, apakah Anda seorang pekerja, karyawan, karyawati, Anda seorang pengusaha, pengusihi itu maksudnya pengusaha wanita gitu ya, wanita. Whatever, ya, apapun itu Anda. Oke, Anda harus menjadi seorang expert, Anda harus menjadi seorang ahli di apapun bidang Anda. Dan seorang ahli ini, mohon, catat Bapak sekalian, catat teman-teman semua, seorang ahli ini, it doesn't have to be, you harus menjadi seorang dokter. Anda harus menjadi seorang spesialis kalau dokter. It doesn't have to be Anda menjadi seorang profesor. Atau tidak harus Anda menjadi orang yang, sudah memiliki buku, sudah memiliki training, pelatihan, apapun itu. Ya, tidak harus seperti itu. Prinsipnya, saya belajar dari buku Expert Secrets, ya, Expert Secrets dari Russell Brunson. Pendek cerita, kalau Anda, agak bahasa Inggris ya, supaya kita sama-sama belajar bahasa Inggris. If you want to be an expert, what you have to do is just read, ya, satu chapter lebih dibanding yang lain. Sesimpel itu. Jadi tidak harus Anda punya gelar. Saya juga cuman, ya, alhamdulillah S1 itu, alhamdulillah, masya Allah. Ya, tidak saya itu Anda harus doktor, profesor, nggak harus. Tapi Anda, di bidang Anda, minimal Anda harus baca satu chapter lebih jauh dibanding followers Anda. Lebih jauh dibanding yang lain, pendengar-pendengar atau penonton Anda atau teman-teman orang di sekitar Anda. Oke, so ketika Anda sudah membaca lebih, artinya bisa dibilang, ya, karena Anda lebih tahu, lebih banyak dibanding yang lain, you are an expert already. Nah, ketika Anda sudah memiliki sebuah pengetahuan, akan apapun bidang Anda, itu akan menjadikan Anda percaya diri. Kenapa? Karena Anda jadi pede, Anda jadi tahu ketika ada orang yang nanya, Anda tahu jawabnya apa. Dan ketika Anda, jangankan Anda, saya pun gitu ya, Anda menanya saya nih, As Amazing Mentor. Dan ketika saya nggak tahu jawabannya, well, I have to be honest gitu kan, saya harus jujur kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sahabat Amazing, ya, di mana Anda berada. Kalau saya nggak tahu, bilang nggak tahu. Karena kalau Anda so tahu dan itu kelihatan sotoy gitu kan, well, orang akan menilai Anda sotoy gitu. Jadi pastikan Anda terus belajar lebih jauh dibanding yang lain, sehingga Anda memiliki sebuah pemahaman, Anda memiliki sebuah skill bahkan, atau Anda berlatih skill dibanding yang lain, one skill ahead. If you compare with the others gitu, itu aja. Nah, dengan begitu Anda memiliki sebuah kepedean tersendiri. Tapi ingat, kalau Anda nggak tahu, ya, pastikan Anda juga jawabnya nggak tahu. Oke? Terus yang ketiga, ya, setelah Anda mengisi otak Anda, setelah Anda mengisi pemahaman-pemahaman tentang
apapun itu yang Anda inginkan, yang Anda ingin sharekan, yang Anda ingin menjadi expert di bidang tertentu tersebut, ya, saran saya yang ketiga, Anda mulai yang namanya personal branding. Ya, mungkin nanti di video-video saya yang lain, ya, atau Anda bisa klik di atas ini video tentang bagaimana how you can build your own personal branding in this digital era. Oke, teman-teman, linknya ada di sini. Oke, nah teman-teman, coba mulai dari sekarang your personal brand. Kenapa? Lagi-lagi tadi kita bicara tentang gini, kalau Anda expert, kalau Anda seorang ahli, tapi nggak ada orang yang tahu. Terus ya nggak ada gunanya juga, tanda kutip, gitu kan? Karena kita pengen Anda semakin percaya diri ketika orang tahu bahwa you are an expert di field, di lapangan, di bidang yang memang Anda kuasai. Ya, terserah Anda mau personal branding kan menjadi seorang digital marketer expert misalnya, atau network marketer expert, atau Anda seorang investor expert, atau Anda seorang misalnya Anda seorang mahasiswa atau mahasiswi. Anda bisa menjadi bagaimana menjadi seorang pengusaha yang masih mahasiswa atau mahasiswi. Oke, and then Anda menjadi pengusaha muda. Sekarang sudah bisa dengan sangat mudah dan sangat murah di dunia digital ini. Anda membangun kepercayaan diri Anda dengan Anda membangun your own personal brand. Oke? Dan pastikan ketika Anda bangun personal brand itu bukan karena ikut-ikutan, tapi oke, yang keempat kita bicara bahwa apa yang Anda harus miliki supaya Anda harus memiliki sebuah kepercayaan diri yang luar biasa, Anda harus tahu apa passion Anda. Karena ketika Anda nanti, yang kelima adalah konsistensi. Ya, jadi yang keempat adalah your passion, yang kelima adalah konsisten. Oke, di awal mungkin kepercayaan diri ini belum terlalu terbentuk. Ya, bicara depan kamera, awalnya nggak percaya diri, sama. Saya juga been there done that. Saya ngomong di atas panggung, jangan lihat sekarang saya kalau ngomong udah kayak badut di atas panggung gitu kan, udah kayak macan panggung, katakan seperti itu. Dulunya ya sama, saya bingung awal jadi MC dan seterusnya. Tapi ketika saya tahu, passion saya adalah ketika saya berbagi. Passion saya adalah ketika saya men-sharingkan sesuatu. Passion saya adalah menjadi seorang storyteller, katakan seperti itu. Ini konteksnya saya. Lalu saya coba lakukan secara konsisten. Nah, ketika konsisten ini kita lakukan, ya, kepercayaan diri itu akan tumbuh. Karena ingat, kepercayaan diri kita bicara kualitas. Dan yang paling penting, di apapun yang sedang Anda lakukan, apakah itu Anda dokter, lawyers, singer, whatever, you name it lah, mahasiswa, mahasiswi, ya, apapun itu. Ya, kualitas itu nomor kesekian, teman-teman. Tapi yang paling utama adalah kuantitas. So, pastikan Anda perbanyak kuantitas Anda untuk berbagi. Dengan begitu, Anda semakin expert. Ketika Anda semakin expert, Anda semakin terbangun fondasi kepercayaan diri Anda. Ketika kepercayaan diri Anda terbangun, Anda semakin merasa menjadi seorang expert. Oke? Artinya ketika kuantitasnya banyak, kualitasnya banyak. Nah, salah satu syarat untuk supaya Anda bisa kuantitinya banyak, supaya bisa konsisten tadi, Anda harus melakukan sesuatu yang memang ini adalah passion Anda. Di mana you do what you love, and you love what you do. Anda cinta apa yang Anda lakukan, dan Anda melakukan apa yang Anda cintai. Oke, so teman-teman, kalau Anda ingin memiliki sebuah kepercayaan diri yang luar biasa, pastikan Anda ikuti langkah-langkah yang tadi saya katakan. Oke, so saya coba simpulkan ya 5 hal tadi supaya Anda bisa punya kepercayaan diri yang amazing. Yang pertama, Anda harus tahu kenapa Anda harus percaya diri. Jadi tolong tulis sekali lagi, oke? Kenapa Anda harus percaya diri? Ya, hubungkan dengan goals spiritual Anda. Hubungkan dengan, ya misalnya, kenapa Anda harus jadi seorang imam sholat, itu butuh kepercayaan diri. Hubungkan dengan goals kekayaan Anda. Hubungkan dengan goals relationship Anda. Anda harus percaya diri dong kalau Anda mau melamar seorang wanita, katakan. Oke? Hubungkan lagi dengan goals apapun itu kehidupan Anda. Apakah itu uang, apakah itu goals sedekah Anda, goals relationship Anda, whatever it is. Oke? Yang kedua, Anda harus benar-benar mau meluangkan waktu, investasikan diri Anda untuk belajar. Ya, isi otak Anda dengan hal-hal yang ingin Anda supaya Anda percaya diri. Ya, maksud saya adalah Anda harus menjadi seorang ahli, be an expert. Dan definisi an expert adalah ketika Anda sudah membaca atau sudah belajar satu chapter, satu bab lebih jauh ketimbang yang lain. Ya, jadi Anda lakukan lebih ketimbang yang lain.
Oke, yang ketiga adalah Anda harus mulai membangun namanya personal branding. Oke, apapun itu, coba belajar namanya personal branding. Dengan begitu, Anda akan menganchor, akan menautkan apapun yang Anda percaya diri itu dengan your own personal branding. Dan nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya personal branding videos ya. Saksikan nanti di video di atas ini ya, linknya. Oke, yang ketiga personal branding, yang keempat, yang keempat Anda harus tahu passion Anda. Karena Anda harus membangun personal branding, Anda harus membangun kepercayaan diri, itu harus tahu passion Anda. Oke, passion saya misalnya memang saya senang berbagi. Saya adalah seorang yang senang mengubah kehidupan orang, mengajak dari kehidupan A ke kehidupan B yang lebih baik, katakan seperti itu. Ada passion Anda adalah passion adalah fotografi ya. Kenapa Anda butuh passion? Karena Anda butuh sebuah energi bahan bakar yang tak habis-habis. Ya, you love what you do and do what you love. Karena poin kelima adalah konsisten. Oke, karena kalau Anda nggak lakukan itu dengan passion, susah untuk Anda konsisten. Karena ingat, poin konsisten ini akan menentukan berapa banyak Anda melakukan hal-hal yang Anda ingin expertkan. Artinya kuantitas, dan ketika kuantitas itu berhasil Anda bangun, Anda akan menjadi seseorang yang memiliki kualitas yang luar biasa. Ketika kualitasnya bagus, Anda akan semakin percaya diri. Sip? Oke, so thank you Sinas 5 ya, Sinas 5 untuk pertanyaan yang luar biasa. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya ya, tentang kehidupan. Oke, saya pilih, ini menarik nih. Dari Mas nih kayak, Mas Reza _ Syah 8. Oke, pertanyaannya lagi nih, Coach, ya, Coach Hotahe. Oke, Coach, antara kuliah, nikah, atau bisnis, mana yang lebih prioritas? Oke, jadi ini mahasiswa ya, saya anggap ya. Antara kuliah, nikah, atau bisnis, mana yang duluan nih? Betul? Oke. Sekarang siapa di sini yang masih kuliah? Angkat tangan. Saya bisa ngeliat loh, Anda angkat tangan atau tidak. Oke, this is a very good question. Mana yang duluan nih? Anda lagi nikah, tapi Anda kebelet, Anda lagi nikah, Anda lagi kuliah, ya, lalu kebelet nikah. Kelihatannya dari wajah-wajahnya nih, wahai pemuda-pemudi. Kelihatan wajah lu udah kebelet nikah kan? Kok gue bisa tahu? Ya kan gue juga kebelet cuy, zaman gue kuliah dulu. Oke? Tapi ketika Anda kuliah, dan Anda mau nikah, Anda bingung, ini mau dimakan apa nih bini gue? Ya kan? Terutama yang laki-laki kan, Reza gitu kan, lebih punya kewajiban menafkahi. Bukan hanya nafkah batin atau biologis, ya kan? Tapi juga nafkah fisik, ya duit dan seterusnya. Anda berpikir, kuliah, ya nggak ada duit, oke? Terus mau nikah nggak ada duit, bini gue mau dikasih makan apa? Ya kasih makan nasi lah cuy, ya kecuali dia lagi diet gitu. Nah, jadi ini pertanyaan yang sering yang sering disampaikan ke saya. Oke, boleh saya cerita dulu pengalaman pribadi sebelum saya ceritakan mana yang prioritas? Atau mending kasih tahu jawabannya dulu mana yang prioritas? Langsung aja jawabannya lah ya. Jawabannya adalah lakukan ketiga-tiganya cuy. Ya, karena semuanya adalah ibadah, semuanya adalah prioritas. Betul? Apalagi Anda sudah siap menikah misalnya. Nanti kita bahas urusan teknis. Jadi kalau pertanyaan mana yang duluan? Apakah kuliah? Apakah nikah? Apakah bisnis? Mana yang duluan? Kalau saran saya lakukan tiga-tiganya. Nah, kalau Anda menjadikan itu sebuah pilihan, Anda lagi kuliah. Terus saya katakan nikah dulu daripada Anda zina. Ya kan udah kebelet, terus jadi ninggalin kuliahnya, kan nggak begitu juga. Tapi sebaliknya, dan di sisi yang lain ketika Anda mau nikah, ketika Anda mau nikah, Anda butuh penghasilan, ya kan, bukan hanya Aisyahnya saja, tapi Anda butuh Maisyahnya, betul? Penghasilan, bukan hanya jodohnya saja, Anda butuh bisnis juga. Jadi kalau di kepala saya, dan alhamdulillah ini pengalaman pribadi, saya lakukan tiga-tiganya. Ya, dulu ya zaman kuliah, ini saya cerita dulu ya, boleh nggak? Ya, Anda punya waktu 2 jam dengar cerita saya, bercanda ya. Ketika saya kuliah, waktu itu ya saya ikut bimbingan mentoring agama Islam dan seterusnya. Dan saya buka sedikit lah ya. Saya tuh dulu ya anak gaul metropolitan, saya itu anak Jakarta lah ya. Ya alhamdulillah kehidupan gaul gitu, sehingga ya sorry to say saya tukang pacaran, saya pokoknya tukang gaul ini itu dan seterusnya. Terus ya sampai akhirnya saya masuk dunia perkuliahan, ya saya SMP pacaran, SMA pacaran mulu, ya resiko kegantengan berlebih gitu kan.
ya walaupun kurang tinggi gitu kan. Nah, ya hobinya gitu. Nah, akhirnya pas kuliah saya tahu, aduh, hasrat saya ingin pacaran ini saya ternyata nggak boleh, ya kan? Dalam Islam kalau boleh langsung aja nikahin kalau lu berani, kan dibilang begitu, ya. Akhirnya di situ saya punya pemikiran, aduh ini namanya, ya kita belak-belakan aja lah ya. Namanya laki, namanya manusia punya syahwat, punya nafsu. Makanya ada yang pacaran kan begitu. Ya, ini dewasa kan sudah paham lah ya. Ini bukan ngomongin pornografi, but that's sunatullah. Kita manusia. Oke? Okay? So, karena itulah agama mengajarkan memberikan rambu-rambunya. Nah, ketika itu saya hobi pacaran, ketika saya itu senang dengan wanita, ya iyalah saya kan normal, masa senang dengan laki-laki. Terus ketika saya kenal caranya atau aturannya sebaiknya segera menikah, di situ saya punya pemikiran, aduh gimana caranya saya pengen tetap asik gitu kan, tapi tidak melakukan sesuatu yang haram. Akhirnya di situ saya punya goals, saya harus menikah. Nah, ketika saya mulai berpikir saya ingin menikah karena sudah kebelet. Di situ saya berpikir, ini bini gue mau dikasih makan apa? Iya sih, kasih makan nasi, kasih makan lontong sayur, whatever. Saya kuliah dulu di Jatinangor, banyak saya di Unpad di Bandung, banyak jajanan. Ya, oke lah dia mungkin masih dapat uang jajan dari orang tuanya. Tapi kan nanti kalau saya ditanya sama mertua saya, lu punya apa? Lu mau ngasih makan anak gue apa? Saya harus menyiapkan jawabannya. Dan di situ saya berpikir, oke, start from right now, saya harus melakukan namanya bisnis, whatever it is. Ya, intinya punya penghasilan. Ya, ada yang jadi asdos kah, ada yang misalnya dia bimbel kah, ngajar anak SMA atau berbisnis dan seterusnya. Ya, intinya kalau di kepala saya, tiga-tiga ini harus bisa dilakukan. Inilah kalau yang saya sebut namanya genius of N, bukan tyranny of or. Ya, perhatikan. Ini sebuah keilmuan, sebuah prinsip hidup yang dimana Anda bisa lakukan ini, ya, apapun itu tantangan di depan, apakah itu Anda bingung menikah atau Anda sedang berbisnis nanti, ya, banyak orang yang akhirnya nggak kemana-mana, atau dia punya bisnis yang gitu-gitu aja, karena mereka terpenjara oleh tyranny of or, ya, tirani atau belenggu atau tyranny of or, ya ada tulisan di sini ya, tyranny of or, oke? Artinya apa misalnya? Misalnya tadi, ini Anda mau nikah dulu, apa bisnis dulu, ya kan? Mau kuliah dulu, apa nikah dulu? Ya, jadi atau pilihannya. Atau Anda sudah berbisnis, saya agak berpindah ke tema bisnis misalnya. Anda pengen punya sebuah restoran katakan, ya. Anda gini, kalau restoran Anda rame, banyak artinya kotor karena ya saking crowdednya, artinya meja berantakan, mejanya nggak sempat diberesin, mejanya banyak tisu dan seterusnya belum sempat dielap, oke? Tapi rame, oke? Tapi kalau rapi, sepi. Nah, ini tyranny of or. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sahabat yang saya hormati, dimanapun Anda berada, apakah nontonnya di YouTube, apakah di Facebook, whatever it is, apakah Anda mendengarkan podcast, gitu. Yang jelas itu adalah sebuah investasi buat otak Anda, leher ke atas. Thank you very much. Kalau Anda merasakan manfaat dari video-video ini, please subscribe and share all my videos. Itu yang paling mahal buat saya. You don't have to buy my trainings. You nggak harus beli produk-produk saya, katakan. Itu nggak penting. Yang penting Anda sharekan manfaat ini supaya banyak orang yang berubah dan Indonesia akan berubah gara-gara Anda. Oke? Nah, jadi ketika Anda ingin sukses dalam kehidupan Anda harus memilih genius of N. Ya, Anda harus menjadikan restoran Anda, ramai dan bersih. Paham? Dalam konteks pertanyaan tadi Reza Syah 8 tadi ini, ya kuliah apa bisnis? Ya kuliah sambil bisnis. Kuliah apa nikah dulu? Ya kuliah sambil nikah. Paham maksud saya? Ya, jangan jadikan sebuah pilihan. Toh semua itu adalah hal yang baik. Oke, kecuali memang ada hal-hal yang kita akan bahas nih, mulai ke teknisnya nih. Oke, kecuali ada hal-hal yang memang tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, kita bahas nanti gimana caranya.
Oke, tapi di poin pertama, saya ingin Anda paham dulu bahwa yuk kita jadi mahasiswa, kita jadi mahasiswi, kita jadi pemuda, jadi pengusaha yang memiliki mindset genius of end. Oke, itulah jawabannya kenapa Anda bisa lakukan bareng-bareng. Ya, nikah sambil kuliah, kuliah sambil berbisnis. Sip, kita bahas teknisnya sekarang. Oke, yang pertama, Pertama, Anda harus menemukan dulu motivasinya. Ya, yang pertama Anda harus tahu motivasi Anda menikah untuk apa. Oke, apakah itu menjaga kehormatan, apakah itu untuk ibadah, ya. Lalu Anda berbisnis untuk apa? Supaya Anda punya fondasi mental, Anda punya fondasi atau bensin bahan bakar untuk Anda melakukan ini. Karena nanti kita akan bicara teknisnya. Pengalaman saya, apakah saya ngomong ke orang tua itu saya dari semester 3, pengalaman saya. Ya, dari semester 3 saya kuliah, saya sudah mengajukan proposal untuk menikah. Oke, nah jadi langkah yang kedua adalah ajukan proposal. Nah, ajukan proposal ke orang tua, jangan ke calon mertua dulu. Ya dulu juga saya begitu, kan kalau saya belum tahu nih calon mertua saya siapa, gitu kan. Ya saya sudah putuskan lah pacar-pacar saya gitu. Jadi mulai ke sistem ta'aruf seperti itu. Saya belum tahu siapa yang akan saya nikahi, sehingga saya harus menggolkan dulu proposal. Oke, jadi setelah Anda tahu motivasi untuk menikahnya kenapa, Anda harus menyiapkan proposal. Yang nggak harus bikin tulisan gitu ya. Intinya Anda harus mengajukan proposal kepada orang tua Anda. Oke, dan di proposal itu, ya poin-poinnya adalah, tolong Anda catat. Ya, poin-poin yang pertama adalah Anda harus yakinkan bahwa menikah ini tidak akan mengganggu kuliah Anda. Catat. Ya, bagian yang masih kuliah, pastikan proses menikah ini bukan akan mengganggu atau menghancurkan kuliah Anda, tapi justru akan membuat Anda semangat kuliah. Kebayang dong, Anda kuliah, apalagi kalau saya kebetulan kedokteran, ya kebetulan saya akhirnya alhamdulillah menikahi dokter juga. Kan semangat dong kalau saya berangkat kuliah, koas bareng istri, bisa pegang-pegangan, ya kan, bisa rangkul-rangkulan, halal pula, ya kan. Nah, jadi Anda jadikan itu semangat, dan Anda itu sampaikan kepada orang tua Anda bahwa untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga diri dari zina, la taqrabu zina, jauhilah dari zina, ya. Itu Anda sampaikan ke orang tua. Ya, apakah orang tua Anda akan langsung menerima proposal tersebut? Kalau di case saya ingat saya pernah nangis di baper ya memang seperti itu. Jadi saya waktu itu ngobrol sama orang tua saya, pendek cerita, saya mengajukan proposal dan orang tua saya menolak. Ya sekarang kamu masih kuliah, mau kasih makan apa dan seterusnya. Lalu saya pulang dari Jakarta ke Bandung di kereta, nggak dapat kursi gitu kan. Saya duduk di mana? Saya duduk di pojokan, terus saya menangis di situ. Ya, aduh susah banget saya pengen beribadah ini, susah banget. Saya pengen nikah kok ditahan sama orang tua. Ya nggak selebay itu sih. Cuman saya menangis sampai ya Allah ini kok susah banget saya pengen nikah gitu. Ya, jadi dari semester 3 saya sudah terus ngajak diskusi kepada orang tua. Nah, jadi Anda harus menyampaikan dalam proposal Anda, apakah secara oral atau tulisan, kepada orang tua Anda bahwa Anda akan sangat terbantu kuliah Anda ketika ada istri yang mendampingi Anda. Asik? Asik, apalagi kalau ibadah, ya. Dan di proposal tersebut Anda jelaskan dalil-dalil kenapa Anda harus menyegerakan menikah, ya. Bukan buru-buru ya, beda ya. Menyegerakan sama terburu-buru menikah ini sangat berbeda. Oke? Dan yang ketiga di proposal tersebut Anda harus meyakinkan bahwa Anda siap untuk berjuang, ya, memiliki sebuah penghasilan untuk mendanai perkuliahan Anda. Jadi bilang, ayah, bunda, abi, umi, bapak, ibu, ya, Anda nggak usah khawatir karena saya, ingin mulai berbisnis dari sekarang, dan itu akan akan membiayai pernikahan. Bisa dipahami, ya. Tapi ya kalau ayah bunda mau menikahi biaya pernikahannya nggak masalah. Bahkan sampai saya waktu itu menyampaikan, yang penting akad dulu, resepsinya belakangan. Yang penting kan akad dulu, sip. Yang penting halal dulu. Ya, nah poin ketiga setelah Anda jelaskan, baru Anda lakukan benar-benar namanya bisnis. Oke, jadi setelah Anda ajukan proposal, Anda tahu kenapa motivasi harus menikah sambil kuliah sambil berbisnis, terus mengajukan proposal. Yang ketiga, Anda beneran lakukan bisnis real. Anda nggak punya modal,
teman-teman semua, Anda masih, saya ngomong tadi pertanyaan kayaknya mahasiswa gitu kan. Di zaman hari begini gitu kan, modal sama duit itu udah nomor kesekian lah. Yang penting Anda punya ide. Yang paling gampang apa? Jujur, saya zaman kuliah dulu, yang saya lakukan adalah saya bisnis MLM, saya bisnis untuk marketing, saya bisnis direct selling. Apapun yang bisa saya menghasilkan tanpa modal, saya lakukan itu. Dan ternyata benar. Ya, saya bisa menghasilkan, dan itu menjadi sebuah bukti kepada mertua dan calon mertua saya bahwa saya bisa ngasih makan anak saya. Ya, saya waktu jualan pisang aroma, saya jualan gorengan. You know, ganteng ini kebayang nggak jualan gorengan? Itu saya lakukan. Saya buka lapak di mana di Unpad suka ada pasar hari Minggu gitu. Saya buka, saya jualan peci, saya jualan jilbab, saya ke Tanah Abang, saya beli jilbab macam-macam, lalu saya keliling kelas. Saya nggak malu, teman-teman. Ya, karena apa? Karena saya tahu goal saya tahu kenapa saya harus segera menikah, dan saya tahu kenapa saya harus punya uang. Jadi saya lakukan itu semua. Nah, Anda mau nggak melakukan itu? Jadi benar-benar lakukan bisnis, benar-benar melakukan Anda punya penghasilan. Apalagi sekarang di dunia digital. Ya, Anda main di Instagram, Anda main di Facebook, itu modalnya kecil banget. Oke, kapan-kapan kita bahas di detail lagi bagaimana you can produce jutaan, ratusan juta gitu ya, bahkan puluhan ratusan juta dari Instagram, dari Facebook, dari dunia digital. Oke, kita punya platformnya juga. Oke, Anda bisa pelajari lebih lanjut nanti, saya akan bahas di sini. Yang jelas teman-teman, di dunia digital sekarang Anda bisa create your own business empire, kerajaan bisnis Anda through digital business, through digital marketing, internet marketing. Ini murah sekali. Pelajari bagaimana cara bangun Facebook ads, bagaimana Instagram ads, bagaimana membangun personal branding di dunia sosial media. It's an easy way, the most practical way, the simplest way, yang paling sederhana untuk Anda bisa membangun bisnis Anda sekarang dunia digital. Dulu zaman kuliah saya belum seperti ini. Ya, jadi saya jualan macam-macam, tadi kan buka lapak dan seterusnya. Ya, dan terakhir, yang keempat adalah Anda harus memastikan kuliah Anda tidak terganggu karena Anda sedang berbisnis. So, pastikan Anda kuliahnya tetap, ya minimal, kalaupun nilainya C, itu udah minimal deh, gitu kan. Ini B, A, seperti itu. Jadi, Anda pastikan kuliah Anda tidak terganggu karena bisnis Anda. Karena nanti ini akan menjadi presiden buruk kalau Anda kuliahnya berantakan gara-gara bisnis, apalagi tambah menikah. Karena kan orang tua Anda sudah punya pengalaman kan, emang nikah enak-enakan doang. Ya kan, emang nikah asik-asikan doang, tapi nikah itu banyak masalah di awal gitu kan, ya berantem ini itu bumbu-bumbunya misalnya, sehingga ganggu kuliah. Nah, Anda harus, yang kelima deh, yang kelima poinnya, Anda harus membangun kepantasan diri bahwa Anda siap menjadi seorang suami, Anda harus membangun kepantasan diri siap menjadi seorang ayah misalnya. Artinya apa? Anda harus baca buku-buku tentang pernikahan muda, pernikahan dini, Kupinang Kau dengan Hamdalah, whatever it is. Saya ikut seminar-seminar, saya ikut pelatihan-pelatihannya. Anda harus memantaskan diri secara keilmuan. Itu yang paling penting, ya. Ilmu dulu baru amal. Oke, jadi yang kelima, Anda bangun kepantasan. Oke, so saya coba simpulkan buat Reza Syah 8. Yang pertama, Anda harus tahu kenapa Anda harus menikah. Oke, itu akan menjadi sebuah bensin yang utama. Yang kedua, Anda bikin proposal, apakah itu secara tulisan, apakah sekedar banyak diskusi, ya, dan itu butuh perjalanan panjang, ya. Kalau saya kebetulan, ya waktu itu akhirnya menikahnya setelah saya sarjana kedokteran, lalu saya masuk perkuliahan lagi kan pas koas, itu lebih berat lagi koas dibanding kuliah, di sini saya menikah langsung. Ya, dan itu proposal, dan masing-masing proposal itu Anda meyakinkan secara dalil, secara motivasi, secara apa ya, secara konsep bahwa nikah ini justru akan mengakselerate your perkuliahan. Sip? Ya, yang berikutnya adalah Anda benar-benar lakukan bisnis real. Ya, Anda lakukan bisnis real. Ya, apakah itu direct selling, MLM kah, Anda digital marketing kah, whatever it is. Anda harus segera punya penghasilan. Atau Anda jadi asdos kek, atau Anda jadi guru bimbel kek, whatever. Jangan malas. Lu udah pengen nikah, pengen bisnis, terus Anda malas, cuma pengen kuliah. Saya kasih tahu, saya zaman kuliah dulu, kuliah kedokteran itu yang paling sibuk lah bisa dibilang. Kuliahnya jam 7 pagi, pulang siang, terus praktikum malam. Terus saya aktivis, saya ketua senat, saya ketua organisasi pecinta alam, saya aktif di DKM, saya ketua organisasi macam-macam. Sibuk pisan, tapi kenapa? Saya masih bisa melakukan bisnis, saya bisa melakukan itu karena saya tahu kenapanya saya harus segera menikah. Kebelet. Setelah itu, setelah Anda lakukan bisnis real, ya, Anda pastikan yang keempat nih, pastikan Anda kuliahnya benar-benar tidak terganggu. Ya, jadi Anda harus tidur lebih lama, bangun lebih pagi untuk belajar mengejar ketertinggalan karena Anda sambil berbisnis.
Anda harus melakukan itu. Jangan maunya kawin doang, maunya nikah doang, karena nggak mau bayar persiapannya. Dan yang kelima, yang paling penting adalah Anda pantaskan diri Anda bahwa Anda sudah pantas menjadi seorang suami. Anda sudah pantas menjadi seorang ayah, bahkan kalau memang langsung langsung hamil gitu istri Anda. Ya, atau Anda yang pemudi gitu, Anda pantaskan diri bahwa Anda siap menjadi seorang istri. Anda harus siap menjadi seorang ibu. Oke, dan itu adalah inti dari Anda bangun kepantasan. Dan yang paling sederhana, paling mudah membangun kepantasan tersebut, Anda harus isi otak Anda dengan keilmuan. Karena ilmu sebelum amal. Apa? Ilmu sebelum amal. Ya, Anda ikut pelatihan-pelatihannya, Anda ikut seminar-seminarnya, Anda baca buku-bukunya. Saya itu buku-bukunya itu benar-benar saya sampai sorry to say ya, tentang jima gitu ya, tentang berhubungan suami istri itu harus kita pelajari teman-teman. Ya, bagaimana caranya pernikahan, sebelum menikah, pre-pernikahan, pre-wedding gitu kan, durante wedding, post marriage gitu. Itu harus Anda ketahui supaya orang tua Anda melihat bahwa Anda sudah siap menjadi seorang suami, supaya orang tua Anda sudah siap menjadi seorang istri. Kalau Anda melakukan kelima hal ini, teman-teman, insya Allah ya bisnis jalan, kuliah jalan, dan nikah. Cihuy, oke? Bapak sekalian, teman-teman semua, mungkin ini bisa saya sampaikan dari sesi Ask Amazing Mentor hari ini. Thank you buat dua pertanyaan yang sudah saya bahas. Terus aja Anda tanyakan, ya semoga ini pertanyaan yang bisa saya pilih, bisa saya bahas di sesi Ask Amazing Mentor berikutnya. Ya, kalau Anda merasakan manfaat dari channel YouTube ini, ya tolong beri komen. Ya, beri komen dengan kasih menit dan detiknya, tulis 10.230, katakan kalau di menit tersebut Anda melihat sesuatu yang luar biasa, Anda termotivasi misalnya. Oke, dan pastikan Anda like ya, jika Anda kasih komen dan share, dan itu akan menjadi harta yang termahal buat saya karena saya bisa merasakan bahwa apa yang saya lakukan ini bisa tersebar manfaatnya. Dan terakhir, pastikan you subscribe to this amazing mentor channel. Oke, subscribe. Oke, dan kalau ada link di bawah ini, di description ini, ada link-linknya, silakan Anda klik, karena itu akan membawa kepada sosial media saya yang lain, dan mungkin akan saya bagikan hal-hal, apakah itu PDF, apakah itu dan seterusnya, itu akan menjadi sebuah tambahan pengetahuan buat kita semua. Oke, so pastikan Anda subscribe di channel Amazing Mentor. Saya Andika, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live once, live amazing.